adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih Purwokerto. Pasti adik-adik semua sehat, kuat, dan luar biasa bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Tentu juga semangat. Saat ini Kak Pris mau ajak adik-adik semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau katakan, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih semangat lagi yuk. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ayo adik-adik, kita mau berdoa mengawali ibadah pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang setia kepadamu dalam peribadahan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik boleh duduk. Kita mau katakan sekali lagi ya. Kita mau nyanyi, firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh berbuah di dalam hidupku. Tepuk tangan ya. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi yuk. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, terima kasih adik-adik. Saat ini kita mau bersama-sama sekali lagi ya berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, telinga dan pikiran kami, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Hari ini Kak Pris mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul asli atau palsu. Nah, adik-adik tahu asli atau palsu? Kalau yang asli pasti tidak mungkin kita kena tipu-tipu. Tapi kalau itu palsu pasti kita
Tuhan kok judulnya asli dan palsu, Kak Pris? Makanya kita mau dengarkan dengan baik-baik. Jadi adik-adik harus duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Firman Tuhan pagi hari ini Kak Pris ambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai 40. Siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, baik. Pada suatu hari di kerajaan Israel hiduplah seorang raja dan ratu. Siapa nama rajanya? Rajanya bernama Raja Ahab. Ratunya bernama Ratu Isabel. Isabel itu ratu di Israel. Nah, Raja Ahab dan Ratu Isabel ini mereka itu punya sifat jahat. Kenapa punya sifat jahat? Karena raja dan ratu ini tidak menyembah kepada Tuhan Allah Israel, melainkan mereka menyembah kepada nabi-nabi Baal. Nah, itu tentu melukai hatinya Tuhan. Pada waktu itu, akhirnya para rakyat Israel pun mengikuti penyembahan yang tidak benar. Mereka beribadah juga tidak benar karena tidak menyembah Tuhan Allah Israel. Akhirnya Tuhan marah. Nah, waktu itu Tuhan memberi kekeringan kepada rakyat di Israel. Nah, ketika terjadi kekeringan, ada seorang nabi yang Tuhan utus bernama Nabi Elia. Nabi Elia utusan Tuhan. Ia berkata bahwa semua rakyat harus menyembah kepada Tuhan Allah yang benar, yaitu Tuhan Allah Israel. Tetapi Raja Ahab ini justru malah menyalahkan siapa? Menyalahkan Nabi Elia. Gara-gara kami harus mengalami kekeringan. Akhirnya Nabi Elia disalahkan. Nah, saat disalahkan, Nabi Elia justru menantang siapa adik-adik? Menantang 450 nabi-nabi Baal. Wah, banyak sekali. Para nabi Baal itu ya, ada 450 orang. Coba adik-adik bayangkan, 1:400. Wah, pasti kalau secara jumlah kalah ya Elia ya, tetapi Elia di pihak yang benar. Nabi Elia itu bersama dengan Tuhan. Akhirnya Nabi Elia menantang. Ayo kita beri persembahan. Persembahan waktu itu berupa hewan. Hewannya ditaruh di atas kayu perapian. Nanti ketika Allah berkenan, pasti diturunkan api dari langit dan membakar habis semua korban persembahan itu. Nabi Elia menantang. Allah yang asli akan menurunkan api dari langit dan menghabiskan semua korban persembahan ini. Akhirnya para nabi Baal menerima tantangan itu. Mereka memutari persembahan itu dan meminta nabi supaya dewa mereka, Allah mereka itu menurunkan api. Tetapi apa yang terjadi? Apakah menurunkan api? Tunggu dulu. Ketika itu Nabi Elia justru mengambil air. Coba adik-adik pikir, kalau kita mau membakar kayu bakar, apakah kita harus mengambil air? Harusnya kita mengambil minyak supaya apinya bisa terbakar. Mustahil, gak mungkin kalau air itu mendatangkan api. Tetapi Nabi Elia justru memberikan air di sekeliling persembahan itu. Nah, akhirnya ketika para nabi Baal itu tidak berhasil mengundang api dari langit, ketika gilirannya Nabi Elia, dia berdoa kepada Allah Israel. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Allah menyambar persembahan itu dengan api dari langit dan menghanguskan
setiap korban persembahan itu, baik hewan, kayu, batu, bahkan semua yang ada di situ habis terbakar. Akhirnya rakyat Israel tahu siapa Allah yang asli dan siapa Allah yang palsu. Tentu adik-adik bisa menjawab, siapa Allah yang asli? Iya, betul, Tuhan Allah Israel yang disembah para Nabi Elia dan juga para rakyat Israel yang benar. Dan akhirnya rakyat Israel itu bertobat. Mereka mengakui bahwa Tuhan Allah Israel, Tuhan yang berkuasa, yang hidup, dan yang selalu ada untuk mereka. Tuhan Allah itu mendengar setiap permohonan umatnya. Jadi adik-adik semua, kita tahu ya, kita punya Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita mau percaya. Adik-adik sungguh-sungguh kalau berdoa harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Jangan takut, jangan bimbang atau khawatir. Tenang saja, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kuat, yang mampu untuk menjawab semua doa kita. Jadi adik-adik di rumah, berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Sekali lagi, ayo kita katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa mengakhiri ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami semua. Kami boleh belajar bahwa lewat firman-Mu kami mengetahui bahwa kami punya Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segala Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, yang mampu untuk menjawab segenap doa dan segenap beban kami. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah, yang saat ini mungkin kesulitan dalam belajar, ataupun kesulitan saat ini mungkin jenuh karena di rumah. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan buat adik-adik semuanya dan juga menolong dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan segenap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka selalu taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.